Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu walaupun di ruang Zoom. Kita bertemu Bu Wulan dari Tasik ya. Bu Nia dari mana Bu Nia? Dari Depok, Bu. Bu Nia dari Depok dan saya sendiri Ain Tuti dari Kota Bandung. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, saya Agustin Kurniawati. Saat ini saya diamanahkan untuk menyampaikan materi tentang kesehatan dan gizi anak usia dini. Pada kesempatan Diksar ya, kali ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita patuhi bersama. Di antaranya mungkin hadirnya kita 15 menit sebelum acara dimulai, kita registrasi. Oh ini saya masih online nih ya, insya Allah. Ya. Tidak merokok, tidak buang sampah, pakaiannya bebas tapi rapi. Ya, di dalamnya juga kita akan mematikan saat acara mobile phone kita, ya, atau kalau memang di silent ya, insya Allah. Selanjutnya, ya, ini kaitan dengan informasi ya, kesehatan kita. Mengingat saat ini kita masih kondisi pandemi, ya, kaitan dengan kita membiasakan mencuci tangan, kemudian baiknya pakai sabun, tidak berjabat tangan, dan senantiasa menggunakan disinfektan. Ya. Jangan lupa juga tidak berkerumun dan memakai masker. Insya Allah ini menjadi bagian dari protokol kesehatan yang perlu masih kita jaga bersama. Mengingat Jawa Barat kembali tinggi ya, meningkat angka penderita COVID-nya. Sebelum kita masuk ke materi inti, kita bisa sama-sama nyanyi. Ada yang ingat ya lagunya? Sebelum kita makan, cuci tanganmu dulu. Jagalah apa? Macam-macam di situ ya. Jagalah makananmu ya. Macam-macam. Tapi intinya pembiasaan untuk hidup sehat buat anak-anak usia dini itu menjadi satu hal yang penting. Kenapa penting? Nanti kita bahas setelah ini. Kita akan bicara kaitan dengan konsep kesehatan. Menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi kesehatan ini merupakan bagian yang penting dari sebuah masyarakat karena produktivitas ya masyarakat itu akan dinilai ya dimulai dari kesehatannya. Kemudian konsep kesehatan bergerak nggak ini nih slide-nya? Bergerak ya, oke. Konsep kesehatan menurut Perkins ya menyatakan bahwa kesehatan merupakan suatu keadaan yang seimbang dan dinamis antara bentuk dan fungsi tubuh. Berbagai faktor yang mempengaruhi. Nah ini ya konsep kesehatan ini saat ini sedang marak diperbincangkan kaitan dengan gagal tumbuh kembang yang sering kita kenal dengan stunting. Jadi
pertumbuhan itu harusnya seimbang dan dinamis antara tinggi badan dengan berat badan. Kaitan dengan itu tumbuhnya, perkembangannya kaitan dengan perkembangan fisik ya, psikomotorik anak-anak, motorik kasar, motorik halus, kemudian kemampuan mereka untuk berkomunikasi, berinteraksi, bersosialisasi. Jadi ini merupakan bagian yang perlu kita perhatikan dalam proses tumbuh kembang anak-anak usia dini. Nah, di sini mengapa penting kesehatan? Jadi kesehatan itu ya akan mendukung, akan meningkatkan kualitas hidup anak-anak kita. Yang pertama ya, dia akan bertumbuh, makin besar, makin tinggi, atau makin berat badannya gitu ya. Maka ada ukurannya ya. Nanti kartu menuju sehat. Kalau kita juga di PAUD juga nanti ada di kesempatan berikutnya akan ada bagaimana cara mengukur ya pertumbuhan dari anak-anak usia dini ini. Lalu kesehatan ini akan meningkatkan mutu atau proses belajar, sehingga perkembangan berapa ya 5 aspek atau 6 aspek perkembangan ya pada anak ini akan berkembang dengan maksimal. Ya. Lalu kesehatan di anak usia dini ini akan berdampak dengan kesehatan anak-anak kita di masa depannya. Jadi ternyata anak-anak yang stunting itu akan menghambat kecerdasan, menghambat kemampuan mereka ya secara fisik juga ya, perkembangan juga akan terhambat. Nah, ini yang kita harapkan ya dari undang-undang kesehatan tadi, bahwasanya yang dituju adalah sejahtera ya, generasi-generasi yang akan datang yang sejahtera. Sejahtera itu berarti secara spiritual bagus ya, kuat, lalu fisiknya ya sehat, mentalnya, jiwanya berkembang ya dengan baik, sosialnya juga seperti itu, mampu bersosialisasi ya, berkomunikasi, berkolaborasi. Nah, target sejahtera ini yang akan kita harapkan ya buat anak-anak usia dini yang saat ini usia dini, maka di tahun 2045 kelak gitu ya, di mana Indonesia menjadi ya 100 tahun Indonesia emas, bonus demografi gitu ya, maka mereka ya anak-anak kita ya yang akan menjadi pemimpin masa depan yang akan menggantikan posisi-posisi kita saat ini. Maka kiranya sangat penting pembahasan kesehatan dan gizi ini di anak-anak usia dini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan dari ciri-ciri anak sehat itu seperti apa. Yang pertama, rambutnya bersih ya. Kadang ada yang pirang, kalau nggak sehat tuh cenderung pirang dan tipis gitu ya. Lalu kulit bersih, tidak bersisik, mata jernih, mulut tidak berbau. Ya. Ternyata indikator mungkin tak usah anak-anak. Ya seharusnya anak-anak itu apa ya? Kalau dibilang kita seneng banget. Mereka yang apalagi bayi gitu ya, itu belum makan yang macam-macam sehingga keluar aromanya itu baik gitu ya, enak gitu, sedap katanya gitu. Tapi kalau sudah mulutnya aromanya tidak baik gitu ya, nggak enak, nggak sedap, maka itu termasuk ciri-ciri yang kurang sehat. Berat badan dan tinggi badan proporsional ya, sesuai usianya
nafsu makan baik, ya, tidak mudah sakit atau jarang sakit. Mentalnya, anaknya ceria, semangat, aktif, ya, ini bisa kita lihat secara fisik atau psikologisnya. Sosialnya, mampu beradaptasi, mudah bergaul dan mampu berkomunikasi dengan baik. Oke. Selanjutnya ini faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan, ya, dari HL Bloom. Yang pertama perilaku. Jadi perilaku ini terwujud dalam kebiasaan sehari-hari. Misalnya kebiasaan makan, minum, istirahat, olahraga, dan sebagainya. Lalu ada yang mempengaruhi kesehatan juga adalah lingkungan, fisik dan non-fisik. Pelayanan kesehatan, ketersediaan petugas kesehatan, ya, sarpra, ya, atau dananya. Yang seringkali buat anak-anak usia dini itu kita seharusnya PAUD kita bekerja sama, punya MOU, ya, dengan posyandu terdekat, sehingga, ya, pantauan kesehatan mereka pun didampingi, ya, oleh para tadi tenaga medis, kemudian kader-kader yang mumpuni, sehingga terpantau kesehatan mereka. Atau juga ada bulan-bulan tertentu, Januari, Agustus itu ada bantuan vitamin. Nah, ini langsung bisa terkoneksi. Ya. Kemudian herediter, ya, atau keturunan. Perlu diwaspadai adanya pengaruh kesehatan pada anak dari orang tua yang memiliki penyakit tertentu. Nah, kaitan saya ingin menghubungkan sedikit dengan stunting, ya. Ternyata stunting itu bisa jadi bawaan dari ibunya, ya. Ini yang perlu sekarang kampanye untuk stunting bukan hanya kepada ibu hamil, tapi kepada remaja-remaja putri yang mereka dibekali tentang kesehatan reproduksi plus dengan kesehatan fisik mereka, ya, termasuk bantuan untuk vitamin tambah darah saat mereka sedang datang bulan, ya, menstruasi. Ya, karena kenapa? Ya, kalau kita bahasa gitu, ini keturunan ibunya kecil katanya, keturunan bapaknya apa? Misalnya seperti itu. Padahal bisa, dalam artian proses tumbuh kembang itu bisa disiapkan sejak jauh-jauh hari sebelum anak itu lahir. Oke, selanjutnya saya akan masuk. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya akan masuk ke PHBS. Oke, PHBS. Ya, ada yang tahu kepanjangan PHBS? Perilaku bersih. H-nya apa? Perilaku Hidup bersih dan sehat. Oke, siap. Perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini luar biasa. Ini dikampanyekannya sudah jauh-jauh hari sebelum pandemi, ya. Mungkin kita ingat, ya, istilah ini begitu dekat dengan kita, gitu, ya. Tapi ketika pandemi kemarin ini menjadi satu hal yang wajib, satu hal yang dikontrol, gitu, ya. Nah, dengan apa? Yang pertama yang bisa kita lakukan, yang kita latih buat anak-anak didik kita, anak-anak usia dini ini, satu, mencuci tangan dan menggosok gigi. Ya. Kemudian kebersihan lingkungannya, makan bergizi, istirahat yang cukup, olahraga teratur. Kalau saya di sekolah tuh ada ikrar pulang sekolah, cuci tangan, gosok gigi, ganti baju, ya, ganti baju, tidur siang. Ya, itu bagian, iya benar, itu bagian dari, ya, pembiasaan PHBS sebenarnya, sehingga masuk ke pikiran bawah sadar anak-anak kita bahwasanya ini hal yang wajib dilakukan seperti itu, ya. Kemudian apalagi yang bisa kita dilakukan, ya, untuk pembiasaan anak-anak kita, pemeliharaan kebersihan dan kesehatan, mandi, ya. Kita suka kita tanya,
ya, pagi hari ketika anak-anak datang, siapa yang mandi pagi hari ini, siapa yang mandi sendiri, kemudian ya ini bagian juga. Kemudian tugas kita juga untuk pemeliharaan kebersihan dan kesehatan ini adalah membersihkan kuku, rambut, mulut, dan gigi. Ya, selain cuci tangan tadi ada jadwal-jadwal khusus. Biasanya kalau kami gitu ya, itu di apa? Di hari Jumat sunahnya ya, sunahnya membersihkan kuku. Jadi anak-anak juga terbiasa dengan sunahnya Nabi ya. Lalu melatih BAB dan BAK di toilet. Ini juga bagian dari tugas ya, yang perlu kita. Mungkin sampai sini ya untuk pembahasan kita kaitan dengan kesehatan dan gizi, karena nanti berikutnya akan dipaparkan oleh narasumber berikutnya untuk materi ini. Demikian, boleh kalau ada yang ingin didiskusikan. Jika tidak, saya cukupkan dan saya kembali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, semua peserta yang sudah mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nia atas pemaparannya tentang kesehatan dan gizi anak. Betapa pentingnya kesehatan dan gizi anak untuk anak-anak sekarang ini ya, di usia anak yang katanya golden age itu. Jadi kesehatan dan gizi anak itu harus sangat diperhatikan. Nah, untuk materi selanjutnya, bagaimana Ibu Wulan, sudah memungkinkan untuk memaparkan materi? Ya, mudah-mudahan. Silakan. Apa mau nanti di akhir saja? Sepertinya sekarang saja, soalnya takutnya nanti Ya, nggak kondusif lagi. Boleh. Silakan Wulan. Saya izin ke toilet dulu ya. Oh, iya. Boleh Bu Deni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan memaparkan mengenai modul 1, yaitu konsep dasar pendidikan anak usia dini. Tidak apa-apa ya diulang tadi? Tidak apa-apa, ayo. Semangat. Kita pantun dulu, semangat. Pergi ke pantai, lihat bulan. Nah, bulan purnama indah lihatnya. Perkenalkan, nama saya Wulan, kelahiran dari kota Tasikmalaya. Cakep. Teman-teman di sini ada yang dari Tasikmalaya? Ibu Ani? Iya, saya asli Tasik, KTP Bandung. Iya, nama saya Sri Wulan Apriliani Sodikin. Asal saya dari Tasikmalaya, tapi Tasikmalayanya nyingcep, jadi masih jauh lagi dari Tasiknya. Kebetulan saya di RA Al Istawa untuk saya sebagai kepala sekolah juga sebagai guru. Mudah-mudahan bisa sharing gitu ya dengan teman-teman di sini mengenai kepaudan. Nah, kita lanjut. Untuk materi konsep dasar PAUD ini ada beberapa yang akan disampaikan, yaitu mengenai pengertian, kemudian tujuan dan ruang lingkup dari PAUD, ada juga landasan, kemudian ada manfaat PAUD bagi anak, kemudian layanan PAUD yang bermutu ini.
Nah, apa itu PAUD? Teman-teman di sini, maaf saya manggilnya teman-teman supaya terlihat lebih muda gitu ya. Soalnya saya juga sudah tidak muda. Jadi kalau manggil teman-teman berasa muda gitu ya, berasa teman-teman masih mahasiswa. Kalau manggil teman-teman. Nah, PAUD mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing ya mendengar kata dari PAUD atau pendidikan anak usia dini. Ada yang tahu apa itu PAUD? Boleh Bu Ai atau Bu Deni di ini ya di kolom chat ya. Ya, siap. Ya, siap. Bu Deni ya, sepertinya lagi mengetik Bu Deni. Kayaknya lagi nggak di sekolahan, jadi ini harus cari materi dulu. Iya, iya. PAUD menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas bab 1 pasal 1 butir 14. PAUD ini merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 0 sampai 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan, yaitu untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak dapat memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Nah, jadi ini ya dari pengertian ini sudah bisa kita lihat pentingnya anak masuk ke PAUD gitu ya. Dari pengertian ini kita sudah bisa melihat karena dengan adanya PAUD maka dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani dari anak. Kemudian kita lanjutkan dengan tujuan. Nah, untuk tujuan PAUD, menurut UNESCO 2005, dari segi pendidikan, PAUD ini merupakan pondasi awal dalam meningkatkan kemampuan anak untuk menyelesaikan pendidikan yang lebih tinggi. Jadi dengan adanya PAUD, maka sebagai kesiapan dari anak untuk memasuki pendidikan yang lebih lanjut, yaitu tingkat SD dan seterusnya, kemudian juga dapat mengurangi angka mengulang kelas, kemudian juga mengurangi angka putus sekolah, dan tentunya dapat meningkatkan mutu dari pendidikan. Nah, yang kedua, dari segi ekonomi dan sosial, PAUD merupakan investasi yang menguntungkan. Menguntungkannya bagi siapa? Nah, ini untuk keluarga dan juga pemerintah, dan juga dapat mengupayakan untuk menghentikan roda kemiskinan. Untuk hak atau hukum, di dalam undang-undang, hak setiap anak adalah memperoleh pendidikan. Ada yang ingat undang-undang nomor berapa, Bu Ai? Berapa ya? Lagi. Kalau Sisdiknas untuk konsep dasar banyaknya teori, Bu. Iya. Sisdiknas nomor Nomor berapa ya? Kalau di Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu pasal 28 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan mengenai ruang lingkup PAUD. Ruang lingkup PAUD merupakan pengelompokan usia anak. Yang pertama ada infant atau bayi, yaitu usia anak 0 sampai 1 tahun. Kemudian untuk toddler atau batita, yaitu anak usia 1 sampai 3 tahun. Kemudian playgroup, yaitu anak usia 3 tahun ya, 3 sampai 4 tahun, dan kindergarten atau TK yaitu usia 4 sampai 6 tahun. Untuk landasan yuridis tadi mengenai hak anak mendapatkan pembelajaran yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28 ayat 2, dan ini juga Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Kemudian Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Kemudian Permendikbud RI Nomor 137 tahun 2014 ini tentang standar pendidikan anak usia dini, dan juga ini Presiden ya,
nomor 60 tahun 2013 tentang pengembangan anak usia dini holistik integratif. Nah, untuk ini landasan filosofis, tadi landasan yuridis. Nah, dari gambar-gambar ini, adakah ibu-ibu yang, ibu-ibu lagi deh, teman-teman yang tahu ini siapa saja? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ya. Maria Kemudian, Montessori. Ya, Froebel ya. Kemudian Maria Montessori. Piaget. Ya, Piaget. Haji Ahmad Dahlan. Rousseau ya, Rousseau sama Pestalozzi. Iya. Sebentar deh. Nah, untuk landasan filosofis ini, tadi yang pertama ada Ki Hajar Dewantara, terkenal dengan Taman Indria ya, semboyannya itu Tuturi Handayani. Kalau Ki Hajar Dewantara, kemudian untuk Maria Montessori, tadi Bu Deni, apa ya Montessori itu prinsipnya yang paling terkenal teh apa ya? Yang paling terkenal pembelajarannya sih. Itu ya. Membangun sendiri. Main ya, Ya. absorption main, pemikiran yang cepat menyerap, kemudian menghargai anak, lingkungan yang disiapkan. Kalau untuk Montessori, kemudian ada sensitive period atau masa peka. Nah, itu beberapa prinsip dari Montessori. Kemudian kalau Piaget biasanya apa ya? Perkembangan kognitif anak. Nah, iya kalau Piaget jadi anak dilibatkan secara langsung gitulah sehingga memiliki pengalaman, kemudian anak memiliki motivasi untuk mengembangkan diri, dikenal ininya ya dengan cognitive development teori, yaitu masa perkembangan yang terdiri dari yang sensori motor, kemudian praoperasional itu ya, kemudian operasional yang formal dan konkret gitu ya. Nah, itu yang Piaget. Kemudian untuk Froebel, Froebel ini ada beberapa prinsip, yaitu otoaktivitas, kegiatan individual anak, kemudian prinsip utamanya juga ada kebebasan, suasana merdeka dari pembelajarannya, kemudian yang ketiga ada pengamatan dan peragaan. Kalau Vygotsky mah itu ya teori belajar sosial. Nah, stimulus respons. Ya, betul. Kemudian selanjutnya, nah, ice breaking ini ada action song ya, bisa dilihat, langsung bisa diikuti ya Bu ya. Nah, ini silahkan digoyangkan tangannya, kakinya, kepalanya. Bergerak. Nah, ya, bagaimana? Seru? Sudah bergerak? Sudah bergerak kiri kanan ini. Dilanjut lagi ya. Boleh. Untuk jenis layanan PAUD, ini ada 3 jenis, ada formal, ada non formal, kemudian informal. Untuk formal sendiri ada TK, kemudian ada RA. Untuk non formalnya ada kelompok bermain, kemudian TPA, SPS, TAAM, TPQ dan lain-lain ya, masih banyak. Sedangkan untuk pendidikan keluarga itu masuknya ke pendidikan informal. Kemudian untuk manfaat. Nah, manfaat layanan PAUD di sini bisa dilihat yang pertama ada adaptasi, fungsi adaptasi yaitu
berperan dalam membantu anak melakukan penyesuaian diri dengan berbagai kondisi lingkungannya. Nah, kemudian yang kedua ada sosialisasi. Sosialisasi melalui layanan PAUD maka dapat membantu anak agar memiliki keterampilan sosial. Jadi anak bisa bersosialisasi dengan teman-teman. Kemudian untuk pengembangan, maka dengan memberikan pelayanan PAUD kepada anak, maka anak akan berkembang potensi yang dimiliki anak. Jadi dengan memberikan kesempatan anak melakukan berbagai kegiatan, maka anak akan melakukan interaksi aktif dengan teman-temannya ataupun dengan orang dewasa dan juga dengan lingkungannya, sehingga tentunya nanti potensi yang dimiliki anak akan berkembang dengan optimal. Kemudian yang ketiga sudah, yang keempat bermain. Nah, bermain ini akan memberikan kesempatan kepada anak untuk mengeksplorasi dunianya, berlatih kemandirian tentunya, kemudian juga dapat meningkatkan cara berpikir anak dan juga membangun kreativitas dari anak. Karena sebenarnya hakikat setiap anak itu adalah dunia bermain gitu ya. Bermain merupakan hak setiap anak sepanjang rentang kehidupan dari anak. Kemudian, nah seperti apa layanan PAUD yang bermutu? Nah, bisa dilihat ya Bu dari di slide ini ada banyak sekali dokumentasi atau foto-foto kegiatan anak-anak ya Bu ya di sekolah. Nah, acuan standar penyelenggaraan layanan PAUD ini tadi sudah disebutkan, ada Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang standar nasional PAUD yang terdiri dari 8 standar. Nah, 8 standar ini apa saja? Sudah pada tahu ya? Perencanaan, perencanaan, iya, isi, standar proses, penilaian, pengelolaan, kemudian tendik, sarana prasarana, penilaian dan pembiayaan. STPPA terutama. Nah, itu 8 standar ini yang harus sebagai acuan dari penyelenggaraan layanan PAUD. Nah, bagaimana agar layanan PAUD ini bermutu? Maka kualitas layanan PAUD ini juga ditentukan oleh kompetensi guru. Kompetensi guru yaitu tentunya dalam menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD gitu ya. Prinsip-prinsip pembelajarannya sudah ada yang mengenal dari gambar-gambar ini, kira-kira prinsip-prinsip apa saja ya? Belajar melalui bermain. Nah, itu nomor 1 ya, yang paling dihafal itu prinsipnya belajar melalui bermain gitu ya. Kemudian ada lagi belajar kalau dari gambar, belajar dengan bermakna. Ya, bisa. Jadi berpusat pada anak, itu ya. Kemudian berorientasinya pada perkembangan anak, kemudian kebutuhan anak, kemudian pada perkembangan karakter, kecakapan, kemudian juga didukung dengan lingkungan yang kondusif, gitu ya. Nah, misalnya yang di sini ada gambar anak yang sedang melihat bunga. Nah, kira-kira prinsip apa ya yang digunakan? Prinsip apa ya yang digunakan? Ada yang tahu? Meneliti, mengeksplor. Eksplor bisa. Nah, yang ini misalnya guru
mengadakan percakapan dengan anak. Nah, biasanya pada anak yang sedang bermain di luar gitu ya, yang melihat contohnya ini bunga, guru bisa bertanya kepada anak, nah apa ya yang akan terjadi kalau misalnya bunga ini tidak disiram setiap hari, gitu ya? Berarti guru mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada anak. Nah, apa ya yang harus dilakukan supaya tumbuh bunga gitu ya dengan bagus? Kemudian nanti boleh ya dilihat bunganya warna apa saja. Kemudian apa saja ya yang ada pada tanaman bunga ini, bagian-bagian bunga gitu ya, bagian-bagian tangkai bunga, bagian-bagian dari tanaman bunga ini gitu. Jadi guru merangsang anak untuk aktif bertanya, kemudian mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka gitu, seperti itu. Kemudian yang prinsip-prinsip yang lainnya bisa juga berorientasi pada kecakapan hidup gitu ya, kecakapan hidup. Yang lainnya yaitu pembelajaran yang demokratis. Jadi setiap anak bisa memilih mainan yang sesuai dengan itu. Nah, sudah selesai. Terima tugasnya, nanti tugas mandirinya kita akan dibahas di grup ya. Untuk sekarang sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Nanti kita bisa share yang lebih banyak ya, bisa sharing mengenai konsep dasar PAUD ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Wulan. Ya. Materi tentang PAUD-nya sangat bermanfaat sekali untuk kami semua. Tentunya untuk bekal juga untuk nanti para anggota yang diksar juga ya nanti tentang kepaudan ini. Dan untuk materi selanjutnya mungkin saya dulu ya Bu Deni. Mangga silakan. Diganti sama Bu Deni ya, moderatornya. Sudah terlihat? Belum. Gitu, masih proses kalau di Ya, sini sudah, sudah Bu. keluar. Sudah. Oh, Dek, gimana Dek? Ini ada ini. Di close aja mungkin ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayatuti Alawiyah. Di sini saya akan memaparkan modul nomor 2 yaitu tentang perkembangan anak usia dini. Nah, ada apa saja sih di perkembangan anak usia dini ini? Next-nya kemana? Dek, gimana? Mohon izin dulu ya, stop share-nya, diulang dulu. Bentar. Dek, Dedek, Delin.
Dek, Ibu keluar apa ini kepencet? Astagfirullah. Kayaknya kepencet deh keluar. Ibu, dia nggak tahu atuh. Tadi dikira teh stop screen gitu. Harusnya sini. Enggak. Masih ada. Masih, Bun. Masih ada. Masih. Tinggal materinya masih ada. Belum keluar. Belum, Bun. Mau share screen? Iya. Gini share screen. Udah tadi juga. Yang ini. Nah, balik lagi ke slide awal. Ini. Ini kan. Ini. Oke. Ininya lanjutnya kemana? Ke sini. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi lagi, Bu. Saya Aituti Alawiyah akan memaparkan tentang perkembangan anak usia dini. Nah, apa itu perkembangan? Perkembangan adalah bertambahnya ukuran fisik, yaitu dengan tinggi badan dan berat badan. Sedangkan kalau perkembangan itu bertambahnya kemampuan anak. Jadi anak sudah bisa bicara, anak sudah bisa mengungkapkan pendapat, itu merupakan perkembangan termasuknya. Nah, proses pertumbuhan dan perkembangan itu ada dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Misalnya kalau di pertumbuhan itu proses bertambahnya ukuran bersifatnya kualitatif. Contohnya bertambahnya tinggi badan, pergantian gigi susu menjadi gigi dewasa, bertambahnya diameter lingkar kepala dan sebagainya. Sedangkan di perkembangan itu proses perubahan fungsi, sifatnya itu kuantitatif dan kualitatif. Contohnya ketika anak sudah berbicara, bertambahnya kosakata itu termasuknya kuantitatif. Pengucapan kosakata baru yang semakin jelas itu kualitatif. Gerakan anak dari tengkurap, merangkak, duduk, berdiri, berjalan sampai anak bisa berlari itu termasuknya perkembangan. Faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor keturunan. Jadi ketika orang tuanya memang perawakannya tidak tinggi, besar kemungkinan nanti anak-anaknya pun tidak terlalu tinggi. Nah, kondisi kehamilan dan persalinan juga akan mempengaruhi tumbuh kembang anak nantinya gitu. Anak yang lahir secara normal dan anak yang lahir prematur nanti pertumbuhan dan perkembangannya akan berbeda. Ada juga faktor eksternal, yaitu faktor ekologi, yaitu faktor lingkungan, bagaimana anak ini diasuh di lingkungan keluarganya. Misalnya penghasilan orang tuanya, terus kondisi stres di lingkungan keluarganya bagaimana, itu sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Peran gender juga. Ketika anak dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan, dalam pengasuhannya pun biasanya orang tua atau orang-orang di sekitar anak pun akan memperlakukan anak dengan berbeda seperti itu. Kenyataannya kesehatan seseorang itu hanya 20% saja dipengaruhi oleh faktor keturunan. Selebihnya 80% itu pertumbuhan dan perkembangan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan di luar anak, yaitu dengan stimulasi nantinya. Periode rentang kehidupan manusia. Saya di sini akan membahas sampai remaja saja. Periode pranatal yaitu dari mulai konsepsi hingga lahir, dari mulai pembuahan di janin sampai dengan anak lahir, yaitu selama ibu hamil, yaitu 9 bulan di dalam kandungan. Disebut anak itu periode pranatal. Yang selanjutnya yaitu periode bayi dan toddler, yaitu ketika anak sudah lahir hingga usia 2 tahun itu disebut dengan periode bayi dan toddler. Periode selanjutnya yaitu dari manusia itu periode anak-anak awal.
yaitu anak di usia 2 hingga 6 tahun. Nah, di usia inilah kita mempunyai kewajiban sebagai para praktisi di PAUD untuk lebih memperhatikan kondisi anak, yaitu usia 2 hingga 6 tahun supaya anak bisa siap di lingkungan selanjutnya, di jenjang pendidikan selanjutnya. Periode usia sekolah yaitu berlangsung sekitar usia 6 tahun hingga 11 tahun, yaitu ketika anak sudah mulai di usia SD. Nah, periode remaja berlangsung sekitar usia 11 hingga 18 tahun. Sekitar anak SMP sampai SMA. Disinilah anak mulai biasanya punya kelompok sendiri dengan ciri khas tertentu. Anak ingin diakui gitu. Nah, dari periode-periode ini mana yang paling penting gitu, yang paling penting kita perhatikan. Nah, yang paling penting kita perhatikan di seluruhan ketika anak pembuahan di dalam kandungan sampai anak usia 2 tahun, itulah periode yang paling penting dalam kehidupan manusia. Nah, inilah perkembangan anak. Keunikan perkembangan anak di setiap tahapannya itu dapat dilihat dari karakteristiknya, yaitu jadi setiap anak itu tidak bisa disamakan perkembangannya. Ada anak yang sosialnya bagus, tapi bahasanya masih harus kita stimulus lagi, tapi ada juga anak yang bahasanya itu sudah bawel, sudah lancar, sudah bagus, tapi itu fisiknya masih kurang gitu. Ketika kita ajak olahraga, masih malu-malu gitu. Nah, jadi kita melihat setiap anak itu perkembangannya itu dari sosialnya, dari berbahasanya, dari komunikasinya, dan dari fisik anak. Apakah ada kemajuan dari setiap bulannya, dari setiap tahunnya? Nah, itulah anak-anak yang normal. Nah, karakteristik perkembangan di usia anak 2-3 tahun dan 3-4 tahun seperti ini. Jadi kita bisa melihat karakteristik perkembangan anak. Di usia 2-3 tahun itu anak sudah bisa berjalan dengan lebih stabil, mulai dapat berlari, mulai memakai tangga dengan bantuan, terus senang dibacakan cerita, diajak berpartisipasi gitu. Ketika anak diajak ngobrol oleh kita, anak akan merasa senang. Nah, di usia 3-4 tahun akan bertambah lagi perkembangan anaknya itu. Anak sudah bisa melompat, sudah bisa melempar bola, sudah bisa mengayuh sepeda gitu, sudah berbicara tentang apa yang ia dilakukan kepada orang lain, dia sudah mulai bisa bercerita usia 4 tahun itu. Seperti itu. Nah, ini karakteristik usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Jadi kita harus mengetahui karakteristik anak di usia di setiap usianya. Di usia 4-5 tahun ini anak itu sudah bisa berjalan di garis melingkar, itu anak sudah bisa berjalan di papan keseimbangan, di papan titian, anak sudah bisa memakai sepatu sendiri, sudah bisa menggunakan posisi di atas, simpan kertas di atas meja, biasanya anak sudah paham gitu. Apalagi di usia anak yang sudah 6 tahun. Di usia 6 tahun ini, anak itu sudah harus bisa mulai berpikir logis gitu. Kita harus bisa melatih anak untuk memecahkan masalah. Semakin tertarik interaksi dengan anak-anak lain, biasanya anak-anak. Nah, ketika perkembangan ini tidak timbul, jadi kita harus memancing anak, harus bisa mengeksplor kemampuan anak supaya timbullah terlihat perkembangan anak yang seperti ini. Ada beberapa gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak, karena setiap anak kan tidak bisa disamakan seperti anak-anak satu dengan yang lainnya. Tapi ada beberapa anak juga yang mengalami gangguan. Yang pertama yaitu gangguan berbicara dan bahasa. Nah, saat ini dengan perkembangan teknologi biasanya orang tua supaya anaknya lebih anteng dikasihlah HP gitu. Tapi apa akibatnya? Keterlambatan berbicara pada anak, biasanya seperti itu. Maka setelah mulai nyadar, udah 3 tahun kok anak saya belum bisa ngobrol ya, kok anak saya belum jelas ngomongnya gitu. Nah, inilah gangguan bicara, biasanya karena orang tuanya kurang merespon apa yang diinginkan anak gitu, kurang ngajak ngobrol ke anaknya. Nah, kalau cerebral palsy ini adalah gangguan
untuk koordinasi fisiknya. Jadi anak yang cerebral palsy ini fisiknya itu nggak bisa terkoordinir, jadi kemana tidak bisa terkontrol. Kalau sindroma Down ini yaitu kelainan pada otak gitu. Jadi biasanya ini adalah keterbelakangan, jadi anak tidak bisa berpikir yang berat-berat gitu kalau anak ini. Perawakan pendek atau stunting. Nah, inilah yang saat ini banyak digembor-gemborkan bahwa kita itu harus sangat mencegah stunting terjadi ya di PAUD itu. Jadi anak itu harus tumbuh normal karena stunting ini akibatnya dari kekurangan gizi pada anak. Nah, ada juga gangguan spektrum autis, yaitu ada anak yang autis juga. Dalam pengukuran pertumbuhan anak, yang harus kita perhatikan yaitu dari apa gitu kita melihat pertumbuhan anak itu. Dari ukuran berat badannya menggunakan timbangan berat badan, ukuran tinggi badannya dengan ukuran tinggi badan, dan ukuran lingkar kepalanya. Pastinya kalau guru-guru PAUD di setiap bulannya dilakukan ya hal seperti ini. Nah, hal-hal penting dalam pemantauan pertumbuhan anak itu yaitu cara memasang timbangan dacinnya itu harus tepat gitu di angka 0 gitu. Mengukur tinggi badan juga, posisi anak kakinya tidak boleh memakai alas apa-apa, tidak boleh pakai sepatu, dan posisi anak berdirinya juga harus tegak. Terus cara menghitung umur anak juga bagaimana kalau anak di 15 tahun itu dimasukkannya ke misalnya 2 tahun 15 bulan, jadi dihitungnya 3 tahun. Kalau 2 tahun 3 bulan, jadi dihitungnya 2 tahun gitu. Jadi kalau 15 ke atas dihitung ke 1, kalau dari 14 ke bawah dihitungnya 0 gitu. Jadi bagaimana cara menghitung umur anak. Cara menandai berat BB, berat badan, tinggi badan, lingkar kepala di KMS juga ini harus hati-hati. Jadi anak itu ada di posisi mana seperti di gambar, apa di kuning, apa di merah muda, atau di hijau muda, atau di hijau, di kuning, itu kan ada indikasinya gitu ketika kita menandainya. Nah, cara menilai status pertumbuhan anak. Nah, dari sini kalau kita sudah menandai, di sini sudah terlihat gitu status anak itu apa, anak itu kurang gizi atau normal atau obesitas bisa juga gitu dari KMS ini. Nah, saat ini karena teknologi sudah canggih, ada beberapa aplikasi di HP Android yang kita bisa unduh untuk melacak tumbuh kembang anak kita. Jadi kita tinggal memasukkan tinggi anak kita di bulan ini berapa, berat badan anak kita di bulan ini berapa gitu. Nah, salah satunya ini yaitu ada Kinedu. Kalau Kinedu ini berbayar sama seperti yang lainnya, yang Today Parent, yang My Media dan Soul Sleeper itu berbayar. Kalau Kinedu ini di situ kita bisa melihat kondisi anak yang kalau anaknya normal atau kekurangan gizi, dan di sini juga ada beberapa video bagaimana kita menstimulus perkembangan anak setiap tahunnya gitu, setiap bulannya anak harus distimulus seperti apa, ada videonya. Today Parent My Family juga sama, ini jadi kapan anak-anak harus diberi stimulus, apa kegiatannya. Kalau My Midela ini lebih ke untuk ibu yang menyusui. Jadi di sini ada timer pengingat kapan ibu harus menyusui, seberapa banyak waktu untuk istirahat bagi ibu dan anak. Nah, Sound Sleeper ini yaitu di sini kelebihannya ada beberapa musik penghantar untuk anak tidur atau anak supaya lebih tenang. Nah, ada yang paling bawah itu Prima Idai, ini adalah aplikasi yang Indonesia punya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Kalau ini gratis, tidak berbayar, jadi ibu bisa unduh di Google Play-nya Prima ID. Jadi kita bisa masukkan nama anak, tanggal lahir anak, setiap bulannya kita masukkan tinggi anaknya berapa, berat badannya berapa, dan di situ juga ada stimulus anak kita harus bagaimana gitu. Nah, itu saja mungkin saat ini yang bisa saya berikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, seru sekali ya. Banyak sekali ilmu-ilmu baru dari Bu Ai yang sudah disampaikan. Apalagi tadi ditutup dengan banyaknya aplikasi-aplikasi yang bisa ibu-ibu ya, khususnya saya gitu yang mempunyai batita. Ini sangat menarik sekali informasinya. Nanti bisa lihat-lihat ya di Google Play-nya ya. Nah, terima kasih Ibu Ai untuk pemaparan materinya. Kemudian untuk selanjutnya Ibu Deni ya. Boleh. Iya, Ibu Deni, mangga dipersilahkan. Bu Deni, Bu Ai. PPT-nya mau dari saya? Iya, saya kan nggak bawa. Siap. Ini Iya, numpang. mangga Bu Ai dilanjutkan Iya. sama Bu Ai. Sudah muncul? Belum. Oke, terima kasih Bu Ai. Untuk saya sudah kirim ya ke Bu Ai. Prepare ya, Bu. Di luar prediksi benar-benar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka ta'aruf. Ta'aruf. Kita kenalan dulu ya Bun ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Deni Yuniasi, asal dari Cilacap. Kebetulan tinggalnya di Karawang sampai saat ini dan mengelola RA Al-Fikri dari 2004. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas untuk menjelaskan tentang penilaian perkembangan anak. Selanjutnya Bu Ai. Oke. Tujuan pemaparan materi ini antara lain diharapkan peserta dapat memahami pengertian penilaian, mengapa perlu dilakukan penilaian dan siapa yang melakukan penilaian serta kapan penilaian itu dilakukan. Yang kedua, peserta dapat memahami metode atau cara menilai perkembangan belajar anak usia dini selama kegiatan di sekolah maupun saat di rumah. Yang ketiga, peserta dapat melakukan penilaian perkembangan belajar anak selama berkegiatan di sekolah maupun di rumah secara baik. Saya panggil teman-teman, insya Allah teman-teman pasti sudah tahu tentang penilaian. Dan pasti teman-teman sudah melaksanakannya. Oke, kita refresh dulu apa itu penilaian. Baik. Penilaian pada pendidikan anak usia dini merupakan proses pengukuran terhadap hasil kegiatan belajar anak yang dilakukan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Penilaian bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Sekarang saya mau tanya kepada teman-teman semuanya, semua pendidik yang mengikuti Diksar ini pasti sudah pernah melakukannya. Penilaian itu dilakukan dengan cara apa ya? Silakan boleh teman-teman kirim di kolom chat. Oke, luar biasa teman-teman, ternyata sudah melakukan dan sudah banyak sekali pendapat tentang bagaimana melakukan penilaian tersebut. Selanjutnya Bu Ai. Boleh lanjut Bu Ai? Sebentar, Bu. Dek, kenapa ini nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Sebentar, ulangi lagi. Boleh. Sebentar. Di pengertian. Oke, teman-teman setelah membaca pengertian penilaian pertumbuhan anak, apakah yang paling penting dan harus dilakukan dalam proses pelaksanaan penilaian pembelajaran di pendidikan anak usia dini? Oke, lanjut Bu Ai.
Oke. Ada beberapa aspek penilaian. Aspek-aspek tersebut yang harus kita amati, yang harus kita lihat, yang harus kita dokumentasikan dalam rangka kita sebagai pendidik untuk melihat sampai di mana ketercapaian atau sampai di mana kemampuan anak didik kita. Aspek-aspek penilaian itu antara lain nilai agama dan moral, kemudian kognitif, kemudian sosial emosional, yang fisik motorik, seni dan bahasa. Ini masih mengikuti kurikulum 2013 ya. Kalau sekarang seninya tidak ada dan masuk ke Pancasila. Pancasila. Iya. Jadi ini masih mengacu pada kurikulum 2013. Apa itu nilai agama dan moral? Bagaimana teman-teman bisa menilai tentang keagamaannya, kemudian tentang ibadahnya, kemudian tentang sikap dia atau karakternya. Kemudian bagaimana tentang kognitifnya, bagaimana kemampuan anak untuk bisa memecahkan suatu masalah, untuk kegiatan berhitungnya, kemudian untuk sosial emosionalnya, bagaimana anak usia dini bisa bersosialisasi dengan teman sekelasnya, dengan lingkungannya, dengan orang dewasanya. Kemudian penilaian fisik motorik, bagaimana anak usia dini bisa menggunakan fisik motoriknya, baik itu motorik kasarnya maupun motorik halusnya. Kemudian di aspek seninya, bagaimana anak bisa berkreasi, baik itu dia secara mandiri ataupun harus dengan bantuan gurunya. Kemudian untuk di segi bahasanya, bagaimana kemampuan anak untuk bisa menyampaikan dan menerima bahasa dari gurunya. Lanjut, Bu Ai. Boleh. Bu Ai. Oke. Teman-teman, mengapa kita melakukan penilaian? Salah satunya yaitu untuk mendapatkan informasi tentang perkembangan belajar. Apa yang anak tahu dan apa yang anak bisa. Yang kedua, merancang program pembelajaran yang sesuai dengan minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Jadi, merancang program pembelajaran itu tidak bagaimana gurunya, tetapi kita harus melihat minat anak itu di mana, kekuatan anak itu di mana, dan kebutuhan anak itu di mana, itu dengan apabila kita sudah melakukan penilaian bisa terlihat di situ. Apalagi sekarang konsep belajarnya konsep belajar merdeka atau merdeka belajar, itu lebih kena sekali. Kemudian program pembelajaran yang sesuai akan meningkatkan rasa percaya diri anak untuk terus belajar dan berkembang kemampuannya. Di sini sesuai dengan konsep pembelajaran anak yang sudah dijelaskan di materi awal bahwa student learning itu bagaimana kita belajar sesuai dengan kebutuhan anak. Dilihat dari hasil penilaian yang sudah kita lakukan, apa sih yang anak sudah tahu, apa sih anak yang sudah bisa dan apa yang akan disampaikan ataupun kebutuhan anak apa yang harus kita sampaikan. Lanjut, Bu Ai. Dalam melakukan penilaian tersebut, kita membutuhkan beberapa prinsip-prinsip penilaian. Dari tujuan awal bahwa penilaian itu harus dilakukan secara aktual atau otentik. Yang pertama, prinsip penilaiannya yaitu otentik, di mana dilakukan secara alami. Jadi tidak diada-adakan. Ketika kita mau menilai anak, kita pura-pura, kamu di sini dulu, kamu buat ini dulu, tidak. Jadi ketika kita menilai anak usia dini, itu ya secara alami saja kita amati. Kemudian sistematis, dilakukan secara sistematis, terprogram dengan berbagai instrumen. Misalkan kita lakukan dengan penilaian harian, kemudian ada mingguan, kemudian ada semester ya, kalau di pendidikan anak usia dini ada semester, ada juga sekolah yang menerapkan 3 bulan sekali, bukan per semester.
Kemudian objektif. Penilaian berdasarkan prosedur dan kriteria yang jelas. Jadi ketika kita menilai anak usia dini, kita harus berdasar pada prosedur dan kriteria yang jelas serta menggambarkan data atau informasi yang sesungguhnya, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Jadi benar-benar yang dilihat ya, itu yang dinilai. Kemudian berkesinambungan, dilakukan secara terencana, bertahap, terus-menerus dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Seperti tadi ada harian, ada mingguan, juga ada semester. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian itu harus mendidik, di mana proses penilaian itu dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan dan membina agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Jadi tidak asal-asalan, nanti penilaian ini dibuat oleh pendidik harus memberikan gambaran mengenai apa saja yang bisa dilakukan kepada anak agar dapat berkembang. Kemudian menyeluruh, penilaian ini mencakup semua aspek pertumbuhan anak, mulai dari nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, juga seni. Juga sekarang memperhatikan tentang sosial ekonomi termasuk anak dengan kebutuhan khusus karena sudah dikemburkan tentang sekolah inklusi. Jadi untuk anak yang berkebutuhan khusus tidak bisa disamakan dengan anak yang normal. Kemudian penilaian yang dilakukan harus bermakna. Artinya hasil penilaian memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya bagi anak, orang tua, pendidik, atau pihak-pihak tertentu yang membutuhkan hasil dari penilaian tersebut. Selanjutnya, Bun. Nah, bagaimana sih penilaian itu dilakukan? Coba, silakan teman-teman boleh kasih komentarnya di kolom chat. Oke, terima kasih. Banyak sekali. Oke, penilaian itu dilakukan dengan beberapa proses. Yang pertama, dengan pengumpulan data. Pengumpulan data ini dilakukan bisa dengan menggunakan hasil karya ataupun video proses belajar siswa. Apalagi kita sudah mengalami masa pandemi ya, semua berbasis data. Jadi ada video, ada pokoknya sudah luar biasa lah, data itu paling penting. Kalau zaman dulu saya sendiri jarang sekali itu dilakukan, tetapi ya itu kadang tidak ada datanya. Kemudian setelah kita mengumpulkan data dari hasil karya, dari video, atau dari foto-foto, kita akan mengolah datanya. Mengolah datanya dengan cara menganalisa data, menyimpulkan dan membuat keputusan. Sesuai dengan simpulannya itu kita lihat dengan standar tingkat percapaian perkembangan anak. Tidak boleh lepas dari itu. Yang terakhir yaitu dengan pelaporan. Setelah kita mengumpulkan data, kemudian mengolah data tersebut, diambil satu kesimpulan, data tersebut itu dikemanakan? Kita laporkan kepada orang tua murid, baik secara lisan ataupun secara tulisan. Secara lisan ketika pembagian rapot bisa dilaksanakan, kita sampaikan secara tulisan bisa dengan menggunakan portofolio atau dengan menggunakan rapot. Lanjut, Bun. Nah, ini teknik-teknik dari penilaian. Teknik penilaian, ada beberapa teknik penilaian, antara lain yang sering kita lakukan yaitu observasi atau checklist, di mana di situ sudah ada standar tingkat pencapaian anaknya, kemudian ada percakapan yang sekarang kita masukkan ke dalam, dimasukkan ke dalam, kalau saya pribadi dimasukkan ke dalam portofolio, kemudian penugasan, yang keempat unjuk kerja, jadi prosesnya yang akan kita lihat, kemudian hasil karyanya yang akan kita nilai, yang keenam portofolio, dan yang ketujuh adalah catatan anekdot. Nah, ini yang ingin saya tanyakan kepada teman-teman semua. Dari ketujuh ini, adakah yang masih membingungkan atau belum dilaksanakan oleh teman-teman semua? Oke.
Dilemanya ya portofolio. Portofolio itu gabungan dari semua hasil karya yang nanti akan dinilai atau akan dikasih narasi oleh ibu guru dengan sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak dan sesuai dengan apa sih yang dilakukan. Kadang kan orang tua murid tidak tahu ya Bun ya, karena apalagi kalau yang tidak ditungguin, ngapain aja sih anak kadang nggak tahu gitu. Dan portofolio itu tidak hanya dikasih sudah selesai hasil karyanya, orang tua tidak tahu penilaiannya di mana. Nah, di portofolio itu akan dijelaskan kompetensi-kompetensi apa nih yang muncul dari saat dia bermain, saat dia bercakap-cakap, saat dia melakukan penugasan, apa nih yang keluar. Nah, catatan itu bisa masuk juga di dalam catatan anekdot. Kalau zaman dahulu, anekdot itu suatu peristiwa yang jarang terjadi ya Bu ya. Iya nggak Bun? Iya, betul. Ya, misalkan anak jatuh, nangis, itu aja yang dicatat. Disebut Ya, anekdot. kalau sekarang kan bergeser ya, anekdot itu ya harus dinilai itu ketika anak mengungkapkan satu idenya atau melakukan kegiatan yang, iya anak ini baru muncul, misalkan anak itu nggak pernah bicara nih, tahu-tahu dia datang, terus dia memberikan salam kepada kita, itu masuk ke dalam catatan anekdot juga. Baik teman-teman, sampai di sini ada yang masih kurang paham, saya akan kasih contoh beberapa teknik-teknik penilaian. Silakan Bu Ai. Nah, di sini ada contoh-contoh penilaian, catatan anekdot, kemudian ada checklist. Checklist itu masih sama, masih BB, MB, BSH, BE, BSB itu biasanya nanti di rapot itu terlihat. Tetapi kalau di portofolio itu banyaknya berbentuk narasi. Selanjutnya, Bu Ai. Nah, ini penilaian hasil karya. Ini kadang yang suka terlewat. Selesai saja penilaian hasil karya. Sudah tidak dimasukkan ke dalam aspek perkembangan apa nih yang terlihat dari hasil portofolio, dari hasil karya tersebut. Misalkan dari hasil karya dia membuat kolase, lipatan, dia sudah mampu melipat tanpa harus dibantu, itu nanti dibuat narasi di hasil karya anak tersebut. Selanjutnya, Bu Ai. Oke. Tugasnya coba kita amati teman-teman, boleh memberikan masukannya, memberikan pengalamannya dengan gambar yang ada di bawah ini. Boleh diamati aspek perkembangan apa yang dapat dinilai. Ada 3 gambar, silakan nanti teman-teman bisa menyampaikannya di grup atau lewat Japri. Ini tugas mandiri ya, teman-teman ya. Oke, lanjut Bu Ai. Oke, di sini di mana pelaporan itu akan disampaikan, di mana menyimpan semua data informasi tentang anak. Ada banyak versi, seperti tadi bisa menggunakan raport, bisa juga menggunakan portofolio. Lebih lengkap lagi jika menggunakan raport dan portofolio. Biasanya kalau yang di bawah Kementerian Dinas Pendidikan ataupun Kementerian Agama itu sudah ada ya raport bakunya. Kadang ketika kita menyampaikan kepada orang tua tidak begitu paham. Jadi kita butuh yang namanya portofolio, di mana portofolio itu menjelaskan aspek-aspek perkembangan itu secara detail. Terus bagaimana pelaporan perkembangan anaknya kepada orang tua di tiap semester? Kalau bisa juga dengan yang lebih keren lagi sekarang itu ada yang namanya SLC. Jadi anak itu akan menyampaikan sendiri kepada orang tuanya. Dia memegang portofolionya, kemudian dia bercerita kepada orang tuanya. Ini loh AA bikin ini prosesnya atau seperti apa. Dan itu di bawahnya nanti akan ada keterangan-keterangannya. Dan pada saat kita memberikan pelaporan kepada orang tua, kita tidak boleh hanya diam saja. Kita sampaikan perkembangan dari anak didik kita itu, kemudian yang menonjol di mananya. Kemudian di mana yang harus perlu
bimbingan atau stimulasi. Jadi tidak hanya menyampaikan rapot sudah selesai, tidak ada apa-apa. Dulu saya pernah mengalami seperti itu, saya juga bingung lihatnya ini maksudnya apa gitu. Jadi sebagai pendidik, saat kita menyampaikan pelaporan kepada anak atau kepada anak kepada orang tua, sampaikan perkembangan-perkembangan yang sudah dilampaui oleh anak tersebut, kemudian perkembangan mana yang perlu bimbingan atau masih perlu stimulasi agar berkembang secara optimal. Oke, kita bergerak dulu sebelum nanti kita mengerjakannya. Sudah kita bergeraknya, saya belum masukin videonya ya Bun ya, nanti saya masukin. Sudah, kita sudah belajar tentang penilaian kepada anak usia dini. Selanjutnya, tugas mandirinya adalah teman-teman yang pertama membuat penilaian anak usia dini dari hasil karya, kemudian penilaian tentang anekdot, dan penilaian checklist. Cukup 1 anak saja, dan dikumpulkannya 2 hari setelah pelatihan ini. Silakan dikirim melalui Google Form yang nanti akan dikirim. Oke teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk terus belajar dan jadilah guru hebat untuk generasi yang hebat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni. Sama-sama Bu Ayu. Ibu Wulan masih ada. Bu Wulan masih ada. Masih. Ibu Nia masih ada. Kita foto dulu buat Ya, bukti. boleh. Kita foto bareng dulu. Kan harus ada foto buat belajar kelompoknya. Iya. Di screenshot ya. Nah, Iya. Dari mana? Dari Bu Nia? Dari Bu Wulan? Tutup dulu ini Bun. Bu Oh, Ayu iya. tutup dulu. Bentar, stop screen dulu ya. Stop screen. Ya, sudah? Ayo siap. Siapa yang mau fotonya? Bulan Bu ya? Ayu. Ya. Nenek. Siap. Kasih aba-aba ya. 1, 2, 3. Kasih jempolnya. 1, 2, 3. Iya. Sudah cukup? Udah cukup. Ya. Terima kasih banyak Terima kasih teman-teman. teman-teman. Alhamdulillah. Sebelum kita selesai, kita tepuk salut dulu ya untuk kita dan untuk semuanya. Semuanya. Tepuk salut. 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 Nah, gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih